Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pep Adjad Sudrajat dari Prodi Ilmu Politik, Fakultas Sosial dan Ilmu Politik. Di sini saya akan menjelaskan atau membuat video tentang perbedaan sistem pemerintahan presidensial dan parlementer. Negara Indonesia yaitu salah satu negara di dunia yang menganut sistem pemerintahan presidensial dan negaranya berbentuk demokrasi. Sistem pemerintahan presidensial itu salah satu bentuk sistem pemerintahan yang ada di dunia. Selain sistem pemerintahan parlementer dan sistem pemerintahan semi presidensial, ada beberapa perbedaan dari sistem pemerintahan presidensial dan parlementer ini. Yang pertama, yaitu kepala negara dan kepala pemerintahan. Sistem pemerintahan presidensial, baik kepala negara atau kepala pemerintahannya dipegang oleh seorang presiden. Jadi, gak ada pemisahan antara keduanya. Dengan begitu, presiden berwenang dalam mengatur semua jalannya pemerintahan dan juga berfungsi secara simbolis. Sedangkan sistem pemerintahan parlementer mempunyai presiden atau sultan atau raja sebagai kepala negaranya. Fungsinya cuma secara simbolis, jadi perannya secara seremonial dalam melantik, mengesahkan atau mengukuhkan undang-undang dan kabinetnya. Buat membantu jalannya pemerintahan, presiden dibantu oleh Perdana Menteri yang perannya sebagai kepala pemerintahan. Dengan begitu, bisa dikatakan ada pemisah yang tegas antara kepala negara dan juga kepala pemerintahan dalam sistem pemerintahan parlementer ini. Yang kedua adalah pemilihan kepala negara dan kepala pemerintahan. Sistem pemerintahan presidensial, kepala negara yang sekaligus menjabat sebagai kepala pemerintahan ini dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilu, di mana dalam pelaksanaan pemilu ini diselenggarakan saat habisnya masa jabatan presiden dan wakil presiden pada periode sebelumnya. Sedangkan sistem pemerintahan parlementer, Perdana Menteri dipilih oleh parlemen melalui penunjukan secara langsung buat menjalankan fungsi eksekutif. Dalam sistem pemerintahan parlementer ini, pemilu oleh rakyat dilakukan cuma buat memilih anggota parlemennya aja. Lanjut, yang ketiga yaitu lembaga supremasi tertinggi. Di sistem pemerintahan presidensial, gak ada istilah lembaga supremasi tertinggi atau lembaga tertinggi negara di dalamnya. Yang ada supremasi konstitusi, di mana kedaulatan rakyat yang dijunjung tinggi. Meski begitu, antar lembaga negara masih bisa saling mengawasi buat menghindari penyebab terjadinya tindakan penyalahgunaan wewenang dan menghindari dampak korupsi buat negara. Sedangkan di sistem pemerintahan parlementer masih ada lembaga supremasi tertinggi yaitu parlemen, di mana parlemen punya kekuasaan besar dalam negara baik sebagai badan perwakilan atau badan legislatif. 4 adalah kekuasaan eksekutif dan legislatif. Pada sistem pemerintahan presidensial mengizinkan kekuasaan eksekutif dan legislatif berjalan sejajar, artinya gak mengizinkan kesetaraan kedudukan antara kekuasaan eksekutif dan legislatif. Dalam sistem tersebut, kabinet dalam hal ini Perdana Menteri beserta menteri bisa dijatuhkan oleh parlemen melalui mosi gak percaya. Tapi kalau perselisihan antara kabinet dan parlemen menunjukkan kabinet yang ada pada pihak yang benar, maka kepala negara berhak membubarkan parlemen. 5. Pembagian kekuasaan eksekutif dan legislatif. Sistem pemerintahan presidensial ada pembagian kekuasaan yang jelas antara eksekutif dan legislatif baik secara kelembagaan atau kepersonalan anggota. Karena udah ditetapkannya aturan perundang-undangan mengenai larangan merangkap jabatan eksekutif dan juga legislatif. Sedangkan pada sistem pemerintahan parlementer, pembagian kekuasaan antara eksekutif dan legislatif gak begitu jelas, karena eksekutif dipilih dari anggota legislatif atau bisa dikatakan kabinet dipilih dari anggota parlemen. Yang keenam, masa jabatan kepala negara dan kepala pemerintahan.
Sistem pemerintahan presidensial dalam masa jabatan kepala negara dan pemerintahan jelas karena udah diatur di dalam undang-undang. Misalnya, setiap 5 tahun atau 6 tahun sekali di Indonesia sendiri dilaksanakan setiap 5 tahun sekali, yang dimana presiden terpilih cuma bisa menduduki jabatannya maksimal 2 kali periode pemilihan berturut-turut. Sistem pemerintahan parlementer, presiden dipilih secara langsung oleh parlemen atau suatu badan pemilihan umum. Ada masa jabatan Perdana Menteri. Pada sistem pemerintahan parlementer gak menentu karena semua tergantung dari parlemen. Dengan begitu, bisa aja dalam 1 tahun dilakukan pergantian Perdana Menteri secara berulang-ulang. Yang ketujuh, tanggung jawab kepala negara dan pemerintahan. Di sistem pemerintahan presidensial, kepala negara dan kepala pemerintahan yaitu presiden bertanggung jawab terhadap kedaulatan rakyatnya karena dipilih secara langsung oleh rakyat. Selain itu, seluruh tindakannya harus dipertanggungjawabkan terhadap konstitusi negara. Buat mengontrol tindakan pemerintah, diperlukan pengawasan dari berbagai pihak buat selalu kritis dan tanggap. Sedangkan di sistem pemerintahan parlementer, parlemen membuat sistem pertanggungjawaban kabinet, yaitu Perdana Menteri dan para menteri dilakukan secara langsung pada parlemen. Kabinet ada di bawah pengawasan parlemen secara langsung, maka pertanggungjawabannya jadi jelas karena bisa dilakukan pengawasan secara intens. Yang kedelapan yaitu pembentukan kabinet. Pada sistem pemerintahan presidensial, kabinet dipilih dan lantik sendiri oleh presiden. Mekanisme pemilihannya juga merupakan hak prerogatif yang dimiliki presiden karena adanya undang-undang yang mengaturnya secara khusus. Karena kabinet yang terdiri para menteri dibentuk sendiri oleh presiden, maka sistem pertanggungjawabannya langsung pada presiden bukan pada parlemen. Sedangkan kalau pada sistem pemerintahan parlementer, kabinet dibentuk oleh parlemen, di mana setiap anggota kabinet adalah anggota terpilih dari parlemen, jadi bertanggung jawab langsung kepada parlemen. Jadi kabinet tersebut ada dalam lingkup tanggung jawab Perdana Menteri dan bukan kepada presiden. Yang kesembilan, peran partai politik. Di sistem pemerintahan presidensial, partai politik perannya jadi fasilitator yang mengusung calon presiden dan wakil presiden. Partai politik gak punya wewenang dalam memasukkan ideologi politik pada calon yang diusung presiden dan wakil presiden, cuma bertanggung jawab secara personal pada partai politik tersebut. Sedangkan di sistem pemerintahan parlementer, partai politik bisa memasukkan ideologi politik dan mempengaruhi kepemimpinan presiden dan wakil presiden terpilih. Anggotanya juga terdiri dari orang partai politik yang menang dalam pemilu. Sekian dari penjelasan saya, 9 penjelasan perbedaan presidensial dan parlementer, sistem presidensial dan parlementer. Mungkin dari saya dicukupkan sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.